Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi saya menjumpai Anda dalam program Rema. Ya, program Rema adalah programnya di mana kita membahas Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sama-sama kita sudah ada di Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 di sini khususnya ayat yang pertama, saudara-saudara, saya akan bacakan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memilih bangsa Israel, mengkhususkan, menguduskan, artinya memisahkan dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu kemudian saudara-saudara menguduskan mereka, mengkhususkan mereka untuk membawa satu misi Allah di tengah dunia ini, yaitu memenuhi seluruh bumi dengan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya mereka disuruh setia melakukan segenap perintah-perintah, peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Mereka hidup di dalam kuasa dan anugerah Tuhan, penyertaan, perlindungan, dan segala hal Tuhan 100% yang memenuhi segala kehidupan mereka, saudara-saudara. Karena Tuhan ingin mereka memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan, dengan segala anugerah dan berkat daripada Tuhan. Nah, Musa mengulangi perintah itu kepada mereka, kehendak dan rencana Tuhan atas muka bumi ini melalui bangsa Israel. Dari sini kita melihat, saudara-saudara, bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah berubah di dalam misinya, yaitu memenuhi bumi dengan kemuliaan dan keagungannya. Nah, di dalam ketika Tuhan menciptakan manusia, saudara-saudara, membentuk manusia, perintah yang sama diberikan kepada manusia sebelum jatuh dalam dosa adalah beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi. Tuhan ingin bumi ini dipenuhi dengan kemuliaannya, kuasa kerajaannya, hadiratnya, kebaikan-kebaikan daripada Tuhan sendiri, saudara-saudara. Urusan yang lain Tuhan yang sediakan, di mana Tuhan menyediakan Taman Eden. Adam dan Hawa tidak perlu lagi, saudara-saudara, untuk melakukan sesuatu, tinggal makan. Nah, tapi ketika jatuh dalam dosa, bumi rusak, maka Tuhan kemudian mengubah lagi, saudara-saudara, keadaan bumi ini dengan menghancurkan seluruh bumi dengan air bah. Tapi dia juga mengkhususkan Nuh dan rumah tangganya. Nuh, saudara-saudara, dibuat Tuhan begitu mendapat anugerah daripada Tuhan untuk bisa hidup saleh di tengah semua orang tidak lagi mau memanggil Allah. Dan saudara yang saya kasihi, dikatakan bumi musnah oleh karena air bah, tetapi Nuh disisakan Tuhan untuk kembali menyatakan kemuliaan Tuhan kepada bumi ini. Dan perintah Tuhan yang sama kepada Nuh dalam Kejadian 9 dikatakan, beranak cuculah, penuhilah bumi, saudara, dan berkuasalah atasnya. Itulah, tidak pernah Tuhan berubah. Ketika Nimrod atau ketika orang membangun, saudara-saudara, menara Babel, nah, salah satu kesalahan mengapa Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bumi adalah karena mereka tidak ingin terserak ke seluruh bumi. Mereka ingin berkumpul saja di satu tempat itu. Maka Tuhan menyerahkan mereka karena itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah misi Tuhan, adalah supaya manusia memenuhi bumi dengan kemuliaannya. Dengan segala yang ada pada diri Allah itu, bumi dipenuhi olehnya. Nah, saudara, itulah sebabnya kita melihat terus Tuhan menyatakan hal yang tidak pernah berubah dalam misinya, saudara, yaitu supaya orang-orang, saudara-saudara, yang dipilihnya, dipanggilnya, dan dikuduskannya, saudara-saudara, itu memenuhi bumi dengan kemuliaannya. Ketika Kristus mau naik ke surga, saudara-saudara, Tuhan Yesus mau naik ke surga, perintah itu tidak berubah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa, dan dia telah memilih orang-orangnya, menebusnya dari dosa, memberinya kuasa yang khusus, di mana kuasa iblis yang selalu menggagalkan itu sudah dipatahkan dan dihancurkan olehnya, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, dia memberi perintah yang sama.
Dan perintah yang sama itu saudara adalah karena misi Allah ingin seluruh bumi ini mengalami kemuliaan, kebaikan, dan segala kemurahan Allah yang besar. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, misi Tuhan tak pernah berubah. Tuhan sediakan Taman Eden supaya dia tidak berpikir lagi saudara-saudara untuk yang lain. Maka Tuhan juga ketika Nuh saudara-saudara, Tuhan membiarkan Nuh berhasil dalam semua tanaman, dalam sebagai orang yang berkebun pada waktu itu. Tuhan menyediakan semua buat dia. Tuhan mengadakan seluruh bumi ini saudara-saudara berada di bawah kuasanya. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bangsa Israel Tuhan menyediakan satu tanah yang mengandung susu dan madu. Mereka masuk tidak perlu bangun rumah, kebun-kebun sudah ada, sumur-sumur tidak perlu mereka gali, semua persediaan sudah ada. Supaya apa? Supaya mereka sibuk berkembang, bertambah banyak, memenuhi bumi, bersekutu dengan Tuhan dan memenuhi bumi dengan kemuliaan dan segala kreativitas ilahi yang dahsyat itu saudara. Sama dengan gereja di hari-hari ini. Saudara, Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan. Apa semuanya itu saudara? Kalau saudara baca konteks itu, maka jangan khawatir akan hal makan, minum, pakai. Itulah kebutuhan pokok manusia saudara yang selalu menjadi pergumulan manusia. Allah sebenarnya yang telah menyediakan semua itu, dan yang ditetapkan Allah untuk kita lakukan adalah kehendaknya, kerajaannya. Kebenaran dari kerajaan itu adalah Tuhan berkata, pergi beritakan Injil ke seluruh bangsa. Tidak pernah berubah saudara. Tuhan mau seluruh dunia ini saudara mengalami hadiratnya. Jadi kalau gereja saudara-saudara hanya ngurusin kemakmurannya, kekayaannya, berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan bagi dia saudara, ini menjadi berhala yang baru di dalam gereja yang tanpa disadari, dan gereja melupakan akan misi Allah yang sesungguhnya menyediakan semua berkat itu adalah supaya setiap bangsa mengenal Allah yang benar. Tugas gereja jangan lupa, setiap orang percaya adalah amanat agung Kristus. Mari saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita fokus pikiran kita, hidup kita, panggilan kita hanya satu, adalah menyatakan kepada dunia ini ada berita yang baik bahwa Kristus telah mati bagi semua orang, bagi mereka, untuk mereka bisa mengalami kebaikan, anugerah Allah, keselamatan, dan kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi ini. Jangan saudara fokus mengurusi yang jadi berkat-berkatnya, tetapi biarlah berkat-berkat yang ada itu membuat kita untuk bersemangat dan justru fokus lebih lagi mengerjakan akan apa yang menjadi misi Allah bagi kita semua, bagi gereja Tuhan dimanapun berada. Karena ngurusin yang bukan menjadi misi Allah inilah saudara-saudara, sehingga banyak terjadi kebobrokan, banyak terjadi kejatuhan-kejatuhan moral, banyak terjadi justru kekhawatiran semakin bertambah, ketakutan semakin bertambah, dan si iblis sang penyesat semakin mudah masuk mengobrak-abrik gereja Tuhan. Hati-hati. Karena itu fokus dengan apa yang menjadi misi Allah bagi dunia ini, yaitu Yesus berkata, pergilah, beritakan Injil ke segala makhluk, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahannya. Tuhan mau untuk seluruh bumi penuh kemuliaannya, dan Tuhan mau kita melihat penyertaannya ketika misi-misi itu kita kerjakan. Tuhan memberkati kita semua, biar urapan Allah, kuasa hati Allah menjadi misi Allah, menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati dan mengurapi saudara mengerjakan misi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan menyertai, memberkati kita semua saudara-saudara, dan saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.